Untuk saat ini sih udah sangat sangat efektif ya, apalagi seperti pandemi saat ini, kuliah daring itu pasti adalah opsi yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena kita bisa memaksimalkan software-software yang sudah disediakan oleh Google seperti Custom Google, Google Meet dan lain-lainnya. Jadi kuliah daring ini nggak efektif, apalagi misalnya dosen tuh ngasih materi dan tugas tanpa memberi penjelasan. Terus juga nggak semua mahasiswa tuh jaringan internetnya kan lancar, jadi ya mungkin itu sih kendalanya. Seberapa efektif kuliah daring ini? Kalau menurut saya nggak ada efektifnya kuliah daring ini. Saya pribadi, untuk kampus saya, Politeknik Kalteks Riau, perkuliahan daring untuk saat ini cukup efektif ya untuk di jurusan saya. Saya nggak tahu di jurusan mesin itu gimana, karena bukan jurusan saya. Jadi, Kuliah daring saat ini kurang efektif dikarenakan kita lebih atau dapat mengerti atau dapat memahami penjelasan dari dosen secara langsung ketimbang kuliah daring. Selanjutnya, Sisi positif dari daring ini yang pastinya kan kita bisa mengerjakan tugas kapan saja dan di mana saja. Yang penting kan kita mengerjakannya sesuai dengan deadline yang diberikan. Lalu dari sisi negatifnya ya paling jelasnya sih di segi fasilitas, dimana kan tidak semua laptop dan PC kita tuh spesifikasinya sesuai dengan software-software yang dibutuhkan. Jadi sisi positif dari kuliah daring ini mahasiswa tuh dia terlatih buat nyari sumber informasi sendiri. Dia juga bisa gimana ya, kayak bisa memutuskan rantai penyebaran virus corona ini juga. Terus kalau misalnya sisi negatifnya itu mahasiswa kayak nyari materinya itu sendiri, terus kayak nggak ada yang bisa buat ngejelasin, jadi kayak mahasiswa tuh meraba-raba tentang materi yang akan dipelajarinya gitu. Kalau menurut saya positifnya itu waktu kita nggak terpakai banyak, tapi kalau negatifnya di bagian kuota internet yang kita kuliah daring Google Meet terus dan kuota kita cepat habis. positif yang pertama, ketika kuliah daring ini saya kan di rumah aja, bukan di Dubai, bukan nggak ngerantau, nggak di kos, cuma di rumah. Jadi pas selama di rumah saya bisa bantuin orang tua saya gitu sih kadang-kadang. Nah, untuk negatifnya semua mahasiswa pasti merasakan ini karena sulit rasanya memahami materi dari dosen ketika harus daring ini. sisi positif dari kuliah daring ini adalah yang pertama, dosen dan mahasiswa jadi lebih mahir menggunakan aplikasi secara online. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar lebih seru dan lebih santai karena bisa kita lakukan di rumah atau dimanapun kita berada. Sisi negatifnya, yang pertama, komunikasi secara langsung jadi terhambat antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, kita membutuhkan jaringan atau koneksi internet yang cukup kuat. Belum lagi jika laptop kita blue screen, error, atau not responding. Kendalanya seperti yang udah dibilang pada sisi negatif tadi daring, kan dimana kan tidak semua laptop dan PC itu bisa memadai dengan software-software yang dibutuhkan. Lalu kita juga terkendala dari sisi jaringan dan kuota. Kadang-kadang juga kita yang mati lampu yang tidak menentu ini. Kendalanya tuh mungkin tugas juga makin menumpuk gitu kan, walaupun kita tetap di rumah, cuman kayak tugasnya tuh makin banyak juga gitu, kayak lebih banyak daripada kita kuliah offline. Kalau kendala saya dalam kuliah daring ini dengan alat praktikumnya. Kendala kuliah daring sejauh ini belum ada sih. Jadi kendala saya dalam kuliah daring ini adalah jaringan saya dan
banyaknya aplikasi yang harus di-download selama COVID ini, yang menjadikan laptop saya blue screen atau not responding. Kebetulan sih saya menggunakan wifi ya, jadi untuk kuota tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering sih membelinya. Bedanya PCR ngasih kuota gratis buat mahasiswanya. Kalau kuota sih saya sudah menghabiskan dalam sebulan ini udah 30 giga 2 kali pembelian tuh. Sekali pembelian tuh 15 giga. Alhamdulillah karena di rumah ada jaringan wifi, jadi ya bisa lebih hemat lah. Jadi dalam seminggunya saya harus membeli kuota 1 kali seminggu 11 giga dengan harga 50.000. Cukup murah, berarti 1 bulannya 200.000. Dari pihak kampus ada sih memberikan kuota subsidi. Ini sudah kali keempatnya sih. Seperti yang poin nomor 4 tadi, PCR ngasih kuota ke mahasiswanya. Ada. PCR memberikan subsidi kuota kepada mahasiswanya 1 kali dalam sebulan sebanyak 20 giga. Ada. Menurut saya yang harus diubah dari sistem daring ini, yang pertama tuh ya kurangilah tugas-tugas, karena kan seperti yang saya bilang tadi, di kekurangannya itu kan kita terkendala dari sisi spesifikasi laptop gitu. Kadang kita juga harus meminjam laptop teman kita untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Oke lah kalau ada tugas, tapi setidaknya deadline-nya itu jangan terlalu pendek gitu, setidaknya seminggu. Yang harus diubah dalam kuliah daring ini sistem praktikumnya. Praktikum itu diadakan secara tatap muka. Kalau menurut saya sih untuk sekarang belum ada sama sekali ya, karena kan mau nggak mau kita harus menjalani cara kuliah yang seperti ini. Mungkin ini udah sistem yang terbaik lah untuk sekarang. Menurut saya jangan jadikan tugas sebagai absensi dalam perkuliahan daring ini, karena tidak semua mahasiswa mempunyai jaringan yang cukup untuk mengirimkan tugas secara tepat waktu kepada dosennya. Karena ada sebagian dosen yang menjadikan tugas adalah absensi, ada juga yang dosen yang menjadikan komentar atau pertanyaan sebagai absensi. Saya rasa komentar di classroom atau via grup WhatsApp itu cukup efektif sebagai absensi. Untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, janganlah kalian itu malu untuk bertanya jikalau kita tidak mengerti atas pembelajaran yang telah diberikan. Apabila ada tugas, silakan bertanya kepada teman-teman kalian itu yang dikiranya paham dengan pembelajaran itu. Jadi pesan-pesan buat kedepannya, kalau misalnya bulan semester depan masih berlanjut, alangkah baiknya dosen, bapak ibu dosen, kayak jangan ngasih materi aja, terus dia ngasih tugas aja. Coba buat adain Google Meet gitu, atau dibuat video penjelasan tentang materi yang akan dijelaskan. Pesan saya sih semoga kita terhindar dari virus-virus corona ini. Semoga COVID ini dapat berlalu dan cepat berakhir, sehingga kita dapat kuliah secara tatap muka lagi dan bertemu kembali.